Dalam proses pemotongan atau pengerjaan material dengan menggunakan mesin milling, selain pemilihan parameter pemotongan yang tepat, pemilihan jenis material pahat dan jenis tipe pahat yang benar, hal yang paling mendasar yang harus dilakukan sebelum memulai proses pengerjaan pada proses milling, yakni pengkalibrasian mesin itu sendiri. Ya, jadi pada mesin prise biasanya hal yang paling utama dikalibrasi yakni ketegaklurusan spindle ini terhadap meja mesin. Utamanya pada mesin milling tipe vertikal atau turret. Biasanya kepala ini bisa diputar ke depan dan ke belakang, maupun bisa juga diputar ke kiri dan ke kanan. Oleh sebab itu, biasanya terjadi ketidaklurusan terhadap meja mesin ini akibat perputaran dari spindle ini. Oleh karena itu, biasanya pada pengkalibrasian spindle terhadap meja mesin, alat yang digunakan yakni biasanya dial indikator seperti ini. Jadi, dial indikator itu dipasang pada spindle mesin. Kemudian mesin ini atau meja mesin ini akan diangkat sampai dial indikator ini menyentuh meja kerja. Di sini ada dua buah dial indikator, yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi tujuan pengkalibrasian yang ini untuk memastikan ketegaklurusan spindle ini terhadap meja kerja pada arah sumbu X. Jadi untuk memastikan bahwa spindle ini sudah tegak lurus terhadap sumbu X meja, maka besar penunjukan dial yang ada di sebelah kiri ini dan di sebelah kanan ini harusnya sama. Jadi misalnya tidak sama, artinya tidak terjadi ketegaklurusan. Oleh karena itu, biasanya pada bagian head dari mesin milling ini harus dilonggarkan yang di sini, kemudian akan diputar sampai posisi dial kiri dan kanan ini sama. Kemudian setelah posisi dial itu kiri dan kanan sama terhadap sumbu X, kemudian kedua dial ini akan diputar ke posisi Y meja, yakni bagian depan dan bagian belakang. Sama prosesnya mengatur ketegaklurusan spindle terhadap meja, namun kali ini terhadap sumbu Y dari meja. Jika misalnya tidak terjadi, atau misalnya antara spindle dan meja itu tidak tegak lurus, maka biasanya baut yang ada di sini biasanya akan diputar sehingga kepala atau spindle head ini bisa memutar ke belakang atau ke depan sampai mencapai ketegaklurusan spindle terhadap meja mesin pada sumbu X atau sumbu Y, ya. Setelah kalibrasi kesejajaran dan ketegaklurusan spindle terhadap meja mesin selesai, biasanya kalibrasi kedua, utamanya jika kita menggunakan catok atau vise di atas meja milling, maka kita harus mengkalibrasi kesejajaran dari rahang pencekam ini terhadap meja mesin. Jadi prosesnya itu sama dengan proses pengkalibrasian yang pertama tadi, tapi untuk pengkalibrasian ini biasanya jauh lebih sederhana. Jadi misalnya ragum ini miring seperti ini, kita akan mengkalibrasi posisi ragum ini supaya dapat sejajar dengan meja mesin. Di sini ada contoh proses pengkalibrasiannya, di mana dudukan dari dial indikator ditaruh di sini, kemudian dial indikator itu akan menyentuh benda yang memang khusus untuk pengkalibrasian dari ragum. Untuk mengetahui bahwa posisi ragum itu sudah sejajar dengan meja, jika meja digerakkan dari kiri ke kanan dan pergerakan jarum pada dial indikator itu tetap pada posisinya, maka posisi dari ragum atau rahang ragum dan meja itu sudah sejajar. Tapi jika terjadi pergerakan dari jarum dial ini, jika meja
gerakan dari kiri ke kanan ini, maka posisi dari ragum terhadap meja kerja itu belum sejajar. Proses pengerjaan yang paling dasar dan yang paling umum kita temui pada proses pengefresan yakni proses pemotongan rata pada bidang balok seperti ini untuk mencari kerataan atau kesejajaran antara bidang yang satu dengan bidang yang lain, ataupun ketegaklurusan antara bidang yang satu dengan bidang yang lain. Misalnya ketegaklurusan antara sisi 1 terhadap 6, sisi 1 terhadap 3, ataupun kesejajaran sisi 3 terhadap sisi 2. Walaupun kalibrasi sudah dilakukan terhadap spindle, terhadap meja mesin, ataupun pencekam atau ragum terhadap meja mesin, namun jika kita melakukan urutan pengerjaan yang salah pada proses pengefresan, maka hasil yang akan diinginkan tidak akan tercapai dengan sempurna. Ya, di sini saya akan coba dengan singkat untuk menjelaskan urutan pengerjaan yang benar untuk membentuk kerataan atau kesejajaran serta ketegaklurusan benda kerja berbentuk kotak ini. Jadi sebelumnya kita akan memberikan nomor pada setiap bidang kotak ini untuk memudahkan kita dalam mengerjakan proses urutan pengerjaannya. Bidang 1 adalah bidang yang terletak di atas permukaan benda kerja. Bidang 6 adalah bidang yang ada pada permukaan bagian depan benda kerja. 4 ada di dasar benda kerja, 2 di sebelah kanan benda kerja, 3 di sebelah kiri benda kerja, dan bidang 5 ada pada permukaan bagian belakang benda kerja. Ya, misalnya benda kerja ini akan dipasang pada ragum atau catok ini. Ya, jadi nomor 1 menandakan bidang yang ada di atas ini. Sebelum kita memasang benda kerja ini ke ragum, hal yang pertama yang harus kita perhatikan bahwa pada ragum itu posisi peletakan benda kerja itu harus pada dasar ragum dan pada rahang ragum yang tidak bergerak atau fix jauh. Jangan pada rahang ragum yang bergerak, karena pada rahang ragum yang tidak bergerak dan bagian dasar ragum ini merupakan bidang yang paling siku di antara bidang yang lainnya. Kemudian yang kedua, bidang benda kerja yang akan kita taruh di ragum juga itu harus kita lihat merupakan bidang yang paling siku di antara bidang yang lainnya. Kalau kita lihat di sini, bidang yang paling siku dengan bidang yang lainnya yakni bidang 4 yang ada di dasar ini dan bidang 3 yang ada di rahang tetap dari ragum. Ya, kemudian pada gambar A ini pisau akan meratakan bidang 1 terlebih dahulu. Kemudian setelah bidang 1 itu rata, maka bidang 1 ini nanti akan ditaruh di rahang tetap dari ragum. Oleh karena itu, nantinya bidang ini atau bidang 2 akan terletak di atas permukaan ragum. Pada B ini, bidang 2 akan diratakan oleh pisau milling. Jadi di sini sudah ada 2 bidang yang sudah diratakan, yakni bidang 2 dan bidang 1. Artinya bidang 2 dan bidang 1 itu sudah siku. Kemudian setelah bidang 2 ini diratakan, maka bidang 2 ini akan diputar ke rahang dari ragum yang tetap, dan bidang 1 itu yang tadinya ada di sini berada pada posisi dasar ragum. Karena bidang 2 dan bidang 1 tadi sudah tegak lurus dan posisi antara dasar ragum dan rahang tetap ragum itu adalah tegak lurus, maka dipastikan jika bidang 2 dan bidang 1 itu melekat pada ragum ini, maka dipastikan ketegaklurusannya. Untuk memotong bidang 3 ini, yakni tujuannya untuk mencari kesikuan antara bidang 3 dan bidang 2, maka biasanya pada bidang ini tidak ditempelkan sepenuhnya ke rahang gerak. Biasanya digunakan benda yang berbentuk silinder hanya sebagai alat bantu tekan agar bidang 1 dan bidang 2 ini betul-betul rapat di rahang tetap dari ragum dan bidang dasar ragum. Kemudian
bidang 3 ini diratakan sehingga diperoleh kesikuan antara bidang 3 dan bidang 2. Jadi pada posisi ini kesikuan sudah diperoleh pada bidang 3 dan bidang 2 dan bidang 2 dan bidang 1. Untuk proses terakhir, yakni untuk mencari kesikuan antara bidang 4 dengan bidang 3 dan bidang 4 terhadap bidang 1, maka bidang 4 diputar ke atas seperti ini, dan pada saat bidang 4 ini diratakan, maka hasil akhir itu yakni kesikuan antara bidang 1 terhadap bidang 4, bidang 4 terhadap bidang 3, bidang 3 terhadap bidang 2, dan bidang 2 terhadap bidang 1. Untuk bidang 6 dan bidang 5, urutan pengerjaan itu bisa dilakukan seperti urutan pengerjaan yang telah dilakukan tadi. Jadi itu adalah contoh dari urutan pengerjaan yang benar untuk mencari kesejajaran dan ketegaklurusan benda, utamanya yang memiliki geometri kotak pada proses pengepresan.